Selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi ini apa yang sudah kita lakukan memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menerima segala pujian dan penyembahan kita. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat setiap manusia, ya. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu kata firman Allah. Kalau engkau percaya, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yohanes Kisah Rasul 16 ayat 31. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, kami buka hati kami, pikiran kami, biarlah Engkau mengurapi hamba, mengurapi kami semuanya, dan kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang gembur, tanah hati yang siap dibentuk, bukan di tanah hati yang semak berduri, bukan tanah hati di pinggir jalan, bukan tanah hati yang berbatu Bapa di surga, tapi tanah hati yang gembur, sehingga firman-Mu tidak akan diambil oleh setan dari hati kami, tapi dapat kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita. Kita menyimak Matius 14 ayat 13 sampai dengan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahunya ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang mendengarnya dan mengikuti ia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya lah 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah tema firman Allah, di dalam tangan Yesus lebih dari cukup. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, pasti kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Tetapi apabila kita menyadari bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa, kalau kita mentaati Dia, kita menyenangkan hatinya sepanjang umur hidup kita, saya yakin dan percaya apa yang dialami oleh para murid-murid di masa lampau atau gereja Tuhan di masa lampau, kita juga bisa alami di masa kini.
Karena Yesus sudah berkata, aku tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul kita beriman kepada Tuhan? Nah, kita belajar dari ayat-ayat ini, dikatakan oleh firman Allah bahwa yang pertama, ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah melihat orang banyak itu yang mengikutinya. Kalau di pasal yang lain dikatakan mereka sudah lapar, ya, jadi perlu dikasih makan. Tapi murid-muridnya nggak care itu, nggak peduli itu, mau kau makan nggak makan, yang penting kamu sudah ikut Yesus. Datang saja kemana, dari desa-desa terdekat, cari makan di situ. Tapi Yesus katakan, firman Allah kita baca bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini yang kita perlu miliki dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Tadi pagi saya berbicara dengan teman doa saya dari Jawa Tengah, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan, banyak hartanya, banyak kekayaannya, tetapi tidak punya hati, ya, tidak punya hati untuk memberi, untuk memberkati. Saya katakan kepadanya bahwa memberi itu adalah urusan hati dengan Tuhan. Karena ketika kita, biarpun sebanyak apa harta kita, orang bisa menjadi pelit, orang bisa menjadi tidak care, orang bisa tidak peduli. Karena apa? Belas kasihan Tuhan tidak ada. Dan itu karunia. Kalau orang bisa memberi, itu karunia, bukan karena keinginan orang tersebut. Kalaupun ada yang istilahnya yang kita sebut sekarang ini pamer, ya, atau yang pemberian untuk pamer atau pencitraan demi merebut kekuasaan, demi merebut sesuatu hal, ya. Tapi saya mau katakan kepada kita yang bisa melakukan pemberian yang belas kasihan itu, kita harus belajar daripada Yesus. Karena kata firman Allah bahwa Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita terlibat dalam gerakan belas kasihan ini. Karena teman saya itu bilang, saya ingin berbuat sesuatu, saya ingin ini dan itu. Terus saya katakan, apa yang ada pada kita itulah yang kita lakukan. Nggak usah kita memaksakan diri. Kalau ada kasih, kalau nggak ada puji Tuhan, ya. Karena kalau kita ada hati untuk memberi, tapi tidak ada kemampuan, ya Tuhan juga mau bilang apa aja, gitu kan? Tapi ada di tangan kita, tapi tidak mau memberi, itu yang sulit. Pemberian itu bukan hanya soal doa. Saya ini ingin menghimbau kepada mereka di luar sana. Ini mau dibilang apapun terserahlah, ya. Satu contoh, para YouTuber kita yang ada di, orang begitu sulit memberikan subscribe. Sementara kalau saya lihat orang-orang yang apa itu, mudah saja saya memberikan, karena saya menganggap itu nggak ada apa-apanya. Like nggak ada apa-apanya gitu. Karena ya paling cuma satu yang bisa beli. Tapi bagi mereka mungkin itu menjadi berarti. Bagi mereka pelaku itu membuat semangat baru dalam hidup mereka. Kenapa? Ya, mereka melayani di dunia digital ini, ya nggak mendapatkan apa-apa. Ya paling, ya kepuasannya adalah damai dari Tuhan. Hatinya puas melayani.
Ya, kadang-kadang kalau saya pikir-pikir 5 menit bersama dengan Tuhan, setiap hari itu lelah juga. Baik saya, baik yang memvideokan, baik yang mengedit, ya, lain sebagainya, walaupun dengan alat-alat yang sederhana. Tapi kadang-kala orang-orang percaya itu pun sangat sulit untuk memberkati. Ya, apa mau saya katakan? Untuk memberkati yang sebenarnya nggak ada apa-apanya bagi mereka, nggak ada ruginya bagi mereka, nggak ada. Makanya kalau saya join dengan hamba Tuhan di yang ada di mana saja, ketika saya belum subscribe itu langsung like. Saya ingin apa? Setidak-tidaknya karena saya pelaku di situ, saya ingin apa yang saya lakukan itu orang lain juga lakukan. Setidak-tidaknya itu menjadi trigger untuk lebih semangat, untuk lebih melakukan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Ya, kalau sudah diberkati apa susahnya ya? Tapi ya begitulah kadang-kala. Ya. Tapi saya mau katakan itu semua adalah oleh karena belas kasihan. Coba seluruh bangsa Indonesia, orang percaya, katakanlah hanya khusus orang percaya. Apa yang tidak bisa dibuat kalau itu? Semua memberikan yang terbaik. Ya, mungkin kita katakan gini, kamu yang apa? Kamu nanti yang nikmati. Saya subscribe kamu nikmati hasilnya. Kalaupun dimonetis, maaf itu monetis. Itu sudah. Kamu yang menikmati. Saya dapat apa? Dapat nyengirnya saja. Percayalah bahwa ketika kita digerakkan oleh belas kasihan, kita juga akan mendapat belas kasihan. Percayalah. Karena tidak ada belas kasihan itu yang datang dengan tiba-tiba. Tapi Tuhan sudah mengaturnya begitu luar biasa, dan apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kamu menabur angin, akan kamu tuai puting beliung. Dalam arti yang positif juga kita akan menerima apa yang kita tabur, kita menerima dengan berlimpah-limpah. Yesus melihat orang banyak itu tergerak oleh belas kasihan. Dulu belum ada dunia digital, belum ada pelayanan internet, dan saya sangat bersyukur sebab apa? Pelayanan internet ini mempermudah kita untuk meneguhkan orang-orang lain, memberikan semangat bagi orang-orang lain, walaupun kadangkala ada juga orang-orang yang berpikir negatif, ya. Ada juga kadangkala perkataan-perkataannya yang mampir di perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, tetaplah lakukan apa yang baik. Karena biasanya mereka ya, apalagi kita menyinggung soal Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat, itu sangat sulit mereka terima sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dan kadangkala mereka katakan, bro, dia hanya manusia biasa, jangan kau tuhankan. hadir hanya untuk mengatakan itu di kolom komentar. Bro, ingat Yesus itu bukan Tuhan, bro, dia manusia biasa. Itu hanya seizin Allah dia melakukan itu, benar. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, dia nggak akan bangkit dari kematiannya. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak akan bisa mengadakan mujizat. Katakan, kami juga diutus. Ya, diutus. Bedanya dengan Yesus, kami katakan, kalaupun mengikuti kata-kata mereka, Yesus itu diutus. Ya, oke, diutus. Dapat melakukan hal-hal besar. Bagaimana yang diutus di sana? Mengapa nabi-nabi Kristen, nabi-nabi orang percaya, ketika mereka diutus ada tanda-tanda yang mengikutinya? Mengapa yang lain tidak? Mengapa hanya tipu daya? Ada yang membedakan, karena Tuhan itu turun dari surga, datang kepada umatnya.
Dan ketika dia menjadi manusia 100%, menjadi Allah 100% dalam pelayanan, makanya dia bisa mengadakan mujizat. Salah satu mujizat yang dilakukan yang sedang kita baca ini. Kalau mengatakan saya utusan sama-sama utusan, kalau Anda tidak bisa melakukan mujizat, sama saja. Apa yang mau diandalkan? Kalau mujizat-mujizat yang tidak masuk akal itu memang mujizat nggak masuk akal, betul, nggak masuk akal. Tapi ada saksi-saksi yang melihat, ada saksi-saksi, dan itu dituliskan secara fakta sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, saya mau katakan kepada kita, di dalam tangan Yesus lebih dari cukup. Maka kita ikuti bagaimana supaya kita juga bisa menikmati kelak apa yang kita imani, apa yang kita percayai, dan apa yang kita mau rasakan dari Tuhan itu. Selalulah tergerak oleh belas kasihan. Saya di dalam ini membangun kebersamaan dalam mengajar bahasa Inggris, ya. Saya sudah diminta di 3 tempat, tetapi saya belum di satu tempat yang lain belum saya iakan, tapi di lain di Pamotan itu sudah, ya. Saya sebenarnya ingin orang-orang juga memiliki hati yang sama, orang-orang tergerak oleh belas kasihan. Memang kadang-kala kita, ya, banyak hal yang belum, kadang-kala salah apa motor mogok, ya, belum lagi karena apa dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya masih tetap setia untuk bisa melakukan itu, dan saya bersyukur bahwa ada kesempatan-kesempatan bagi saya untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Dan kemarin saya ketemu dengan orang kemarin lalu, hari apa itu? Hari Jumat, ya. Saya ketemu dengan orang Korea. Dia berkata hari Selasa saya akan ke sana, kalau nggak Selasa hari Kamis. Saya akan membawa para pengusaha ke sana, karena kami punya kerinduan agar setidaknya kami bisa lah bikin ya, nggak sih permanen amat, tetapi ada tempat yang lebih layak, yang akomodatif untuk menampung murid-murid kami itu. Karena kalau semua datang itu, ya, kalau semua datang juga efektif, ya, karena ruangannya sempit dan kemudian sesak lagi, dan angin agak, karena rumahnya berdempetan, ya. Jadi ada seseorang kepala lingkungan yang kasih tanahnya untuk kita bisa bangun. Jadi ya belum tahu apa rencana mereka untuk datang ke sana, tetapi kami sudah katakan bahwa kami butuh itu. Dan selama ini ketika kami minta semen, mereka yang atau hal-hal yang lain, mereka yang menjupport, ya. Saya hanya bagian itu saja, mencerdaskan mereka. Bagian mencari dana-dana itu ada para sahabat-sahabat. Memang saya tidak bisa bekerja sendiri. Kalau saya bekerja sendiri, saya mungkin stres, ya. Tapi ada orang-orang yang mau menolong, ya. Ada orang-orang hati yang sama, yang tergerak oleh belas kasihan untuk melakukan tugas yang sama. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Kita satukan menjadi sebuah proyek ilahi demi kemuliaan Tuhan. Jadi tergerak oleh belas kasihan Allah, ya, kita harus belajar daripada Yesus. Melihat orang-orang yang tidak punya kemampuan, yang ada di pinggir-pinggir sana, yang tidak pernah dapat kesempatan mungkin untuk mempelajari bahasa. Seperti saya katakan bahwa di daerah kita ini kemungkinan besar akan terjadi industri pariwisata yang sangat masif di tahun-tahun ke depan. 5.000-an orang itu akan diperlukan ketika semua hotel-hotel di apa sana di Lombok Tengah sana selesai, dan hotel-hotel yang lain, tempat-tempat yang lain. Puluhan ribu mungkin. Ya, walaupun itu dalam jangka yang panjang. Siapa yang akan menghandle itu?
Apakah orang luar harus datang? Apakah kita tidak terbeban dengan orang-orang di sekitar kita? Dan saya punya beban untuk itu. Saya punya beban, dan itu yang bisa saya lakukan, dan itu saya kembangkan. Dan saya bersyukur bahwa semua hal, ya, doakan saja supaya semua bisa terjadi dengan baik, bisa satu tempat yang setidak-tidaknya ketika ada kegiatan sudah tidak perlu, ya, harus memindahkan sepeda motor apa yang punya rumah lalu kemudian membersihkan. Saya lakukan itu. Jadi saya datang, saya harus membersihkan tempat, saya harus memindahkan motor dan menyapu. Pulangnya juga demikian, karena saya tidak ingin tempat yang saya layani itu menjadi ketika saya datang ketika pulang saya datang dia bersih, saya pulang juga dia harus bersih. Jadi kadang-kala sampai orang-orang itu bilang, yang punya kakek-kakek itu bilang, kamu udah gratis nggak mau bantu lagi. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan. Kalau sudah ayo sudah ambil kursinya, ya, kursinya atau bangku-bangkunya. Ketika kita tergerak oleh belas kasihan, kita akan bisa melakukan apapun demi kasih Kristus itu boleh dinyatakan dalam perkataan, perbuatan. Nah, tergerak oleh belas kasihan tentang apa saja? Tadi kita jelas bahwa Yesus tergerak untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau Anda sakit, ya datang saja pada Tuhan. Saya bilang saya sudah gila soal iman, tapi ada lagi yang lebih gila. Tadi pagi saya bilang sama teman saya sudah gila dalam iman. Saya berpikir saya sudah gila dalam iman, tapi masih ada yang gila. Sudah kecelakaan, sudah pendarahan di otak, nggak mau di apa itu namanya? Di apa? Nggak mau minum obat. Sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, sudah dijahit. Itu karena dia mungkin dalam keadaan apa itu? Karena dia dicari keluarganya waktu apa? Nggak tahu dalam keadaan sadar dia apa? Dia sudah sadar dia nggak mau Saya bilang sama teman saya memang percaya Yesus itu begitu, saya bilang. Tapi saya juga titip pesan, kalau saya mungkin sudah nggak bisa apa-apa, kalau dia mau bawa ke rumah sakit, dia kan sudah dibawa ke rumah sakit itu. Tadi maka saya bilang, saya gila, dia lebih gila, saya bilang. Tapi saya masih waras, saya bilang. Warasnya saya ketika terjadi pandemi, saya secara manusia sebenarnya ingin juga melakukan hal yang sama, saya bilang. Tapi saya ada pilihan yang harus saya lakukan. Kalau saya tidak ikut aturan itu, saya tidak bisa kemana-mana. Kalau mau keluar daerah, nggak bisa. Dan itu harus ada pilihan. Saya ingin bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sahabat-sahabat, bukan untuk main, ya, untuk bisa saling berbagi. Dan saya lakukan. Makanya saya bilang ketika saya ikut pertama kali itu vaksin, ya, kita 3 kali vaksinnya. Udah 3 kali. Gak tahu ada masih. Jadi karena kalau di bandara kita diperiksa itu, atau di pelabuhan juga diperiksa itu. Atau teman saya ini, dia lebih baik tidak, ya. Jadi selama apa itu dia tidak pergi kemana-mana. Biar ada kegiatan munas, biar ada kegiatan apa, tidak. Makanya saya bilang saya gila, dia lebih gila, saya bilang. Selama ini saya nggak tahu, ya. Gilanya dia itu. Tapi saya katakan apapun yang sudah diambilnya itu adalah tindakan iman. Kita harus tetap menghargai, saya katakan. Karena bagaimanapun yang dapat mengatur semua, kalau memang itu apanya, ya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati sesuai dengan imannya. Kalau Tuhan katakan ya sakit, ya sakit itu.
Saya masih ingat teman saya 2 ginjalnya gagal itu, ya. Lalu kemudian dia berkata kepada Tuhan, kalau kamu matikan saya, matikanlah, ya. Kalau engkau masih ingin aku hidup untuk melayani engkau, sembuhkanlah. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan ganti ginjalnya yang baru, sampai dokternya heran-heran. Dan kesempatan itu dia gunakan untuk menyebarkan siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu. Selama berapa tahun dia mengikuti, selama berapa tahun dia mengikuti cuci darah 2 kali seminggu, 750.000 setiap kali cuci darah. Bayangkan 1 tahun, 1 bulan itu berapa? 4 kali 1 juta, 6 juta. Terus dari mana uangmu? Ada yang terbeban sampai berapa lama? Kamu punya Tuhan, kamu punya Yesus, punya Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Alkitab katakan dia berbelas kasihan, mau menyembuhkan orang yang sakit? Yang 38 tahun, Tuhan tolong. Yang pendarahan 12 tahun, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Sampaikah iman kita itu ke situ? Dan sadari bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Asal kita minta dengan iman, dengan kesungguhan, saya yakin dan percaya ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh dokter. Tapi dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus itu bisa melakukannya. Secara manusia tidak mungkin. Sama seperti teman saya nih, saya baru dengar dia pernah mati. Itu sebabnya dia terus menjaga imannya itu. Tuhan bangkitkan dia. Dia pelihara iman itu sampai di usia berapa sekarang ini? Mungkin dia lebih tua 10 tahun mungkin. 70-an tahun mungkin sekarang ini. Karena bapaknya 93 tahun masih hidup, masih aktif, masih ikut semangat ibadah kemana-mana. Saya setiap pagi bilang begini sama Tuhan, ada banyak teman-teman saya Tuhan yang sudah tua, tapi saya berdoa tiap hari, pagi-pagi, baik bersama dengan teman, saya katakan, mari Tuhan tolong memberkati mereka. Energi yang kau berikan kepada Musa, berikan juga kepada mereka, dan kepada hamba-Mu ini juga. Ya, karena bagaimanapun juga Allah senantiasa punya belas kasihan, dan Allah ingin memberi yang terbaik bagi kita, memberikan sesuatu yang terbaik. Lalu kemudian apa lagi yang diberi setelah sakit? Dan kemudian memberi mereka makan. Murid-murid nggak peduli itu. Mau jatuh kau pingsan, mau jatuh kau mati di situ, nggak peduli. Tapi Yesus katakan, beri mereka makan. Mereka bingung, bagaimana kami bisa makan kasih 5.000 orang? Itu cuma laki-laki loh. Cuma laki-laki. Kalau satu orang saja bawa anak, satu ibu, itu sudah 15.000. Jadi, karena pada waktu itu orang Israel, itu yang laki-laki bermakan, itu sendiri dengan ibu-ibu. Jadi, laki-laki dengan laki-laki. Gak boleh gabung. Itu cuma 5.000 laki-laki. Satu orang anak, bayangkan satu orang anak, satu orang ibu. Bagaimana yang 2, bagaimana yang 3? Bagaimana yang 2? Kita pukul rata saja 15.000 orang yang makan pada waktu itu. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Gak masuk akal. Tapi apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Kalau manusia biasa tidak bisa buat.
pernah terjadi air menjadi anggur. Itu banyak kesaksian sudah, baik di China, baik di Soe, itu pada gerakan Pantai Costa pada mula-mula itu. Jadi sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Makanya kita harus belajar untuk memiliki belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apalagi banyak permasalahan-permasalahan hidup ini. Dan ketika kita punya masalah, kepada siapa kita datang? Satu kali saya sedang kesulitan. Ya belum berapa lama inilah. Terus tiba-tiba saya Tuhan tunjuk, hanya ini orang yang dapat menolong kamu. Tapi saya khawatir juga, takut juga.
sisa 12 bakul. Jadi kalau setiap bulan kita makan, sudah ada perbekalan 12 bulan. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah dalam hidup ini saya tidak diam tadi. Jadi terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Ketika terjadi mujizat yang sangat luar biasa, apa yang harus diberikan? Kemuliaan kepada Yesus, kemuliaan kepada Bapa. Saya katakan kepada teman saya, ketika semua orang angkat tangan, atau para dokter angkat tangan, itu saya suka. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Yesus itu nggak pernah angkat tangan. Kita lah yang perlu angkat tangan. Tuhan nggak pernah akan, Simon, aku nggak bisa. Kamu baru datang sama saya setelah sebulan anakmu mau selesai, mau di DO, kau baru datang. Enggak, bukan saya baru datang, anak saya yang baru datang. Ya. Bagaimanapun sebagai orang tua kita harus menjaga pelatihan yang Tuhan lakukan. Saya berharap mereka mendapatkan makna rohani dari situ. Bayangkan kalau kita mendengar dari orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kalau tidak terjadi dalam 1 bulan ini anak bapak itu istilahnya ya dewo. Apakah saya sok? Enggak. Tenang saja saya menanggapi anak saya. Karena kau masih percaya, mujizat, percaya. Bagaimana kau bisa percaya? Kalau orang yang percaya pada mujizat, hidupnya nggak main-main, nggak dipermainkan oleh situasi kondisi. Kalau orang-orang yang mau melihat mujizat Allah itu terjadi, nggak mempermainkan waktunya hanya untuk membuang waktu. Bagaimana hamba kemampuan itu? Makanya dalam doa pagi kami bersama dengan keluarga, itu kami memperkatakan firman Allah setiap hari. Jadi dipaksa, ya. Kalau dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-46, di sana dikatakan bahwa yang alami dulu datang, baru yang rohani. Ya mungkin untuk anak-anak saya yang alami dulu, tapi saya tiap pagi itu memperkatakan firman Allah, malam juga memperkatakan, walaupun 1-2 ayat. Tapi kalau waktu masih mengizinkan, kami ulang sampai ada 17 ayat yang kami harus ulang. Dan setiap kali pembacaan yang pertama itu 5 kali pembacaan, mengulang-ulang. Sebab apa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, saya tetap meyakini yang walaupun yang alami dulu datang, baru yang rohani. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika firman itu menjadi rema. Satu contoh saja lah, ketika kita mengalami masa-masa sulit, adalah masa-masa yang penderitaan yang sangat luar biasa lah gitu, ya. Maka Filipi 4 ayat 13 itu akan datang kepada saya. Pasti itu akan datang. I can do all things through him who give me strength, atau I can do all things through Christ who strengthen me. Itu ayat yang sama.
tapi ada dua versi terjemahan. Jadi segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Pasti itu datang. Nah, setiap kali katakan kekurangan, maka Filipi 4 ayat 19 itu akan datang untuk memastikan bahwa Tuhan masih ada gitu. Makanya sering saya katakan, my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kemarin pagi saya berkata, tadi pagi ini saya karena sesuatu hal yang tidak tayang tadi pagi, tapi saya sedang membawakan Yesus adalah gembala. Ini ketika Yesus menjadi gembala kita, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, bukan gembala orang lain, bukan gembalanya Pak Andi, bukan gembalanya si Edo, bukan gembalanya Bu Om Imyang, tapi gembalaku. Artinya apa? Ada hubungan personal, ada hubungan pribadi yang kuat di antara gembala dan dombanya itu. Makanya Daud katakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57 dikatakan, the Lord is my portion, I have promised to obey your will. Tuhan adalah bagianku, aku telah berjanji untuk taat terhadap firman. Jadi hidup bukan sekedar hidup, tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu ketaatan kepada Allah. Itu sebabnya Daud katakan, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Saya tidak akan kekurangan. Kenapa? Dia sumber persediaan kita. Kalau Dia menjadi sumber persediaan kita, enough is enough. Memang gak mudah. Saya berkata di pagi kemarin itu akan negosiasi saya bawa. Saya mengatakan bahwa yang pertama Dia menjadi sumber persediaan kita, dan juga Dia menjadi sumber pertolongan kita, dan juga Dia menjadi sumber damai kita, dan Dia juga menjadi, sorenya saya katakan bahwa Dia sumber restorasi kita. He restore my soul, jiwa kita. Kalau jiwa kita letih, lesu, kita nggak punya semangat. Kalau ngajar nggak punya spirit, ya itu murid-murid nggak akan mau dengarin. Tapi kalau kita ngajar dengan spirit, itu beda itu. Maka sama anak saya itu saya bilang, jangan hidup seperti orang mati, hidup betul-betul menjadi orang yang punya semangat. Dikatakan not lagging intelligent, fervent in spirit, serving the Lord. Dalam Roma berapa itu? Ada yang ingat? Roma 12 ayat yang ke-11. Itu. Jadi jangan lamban dalam kerajinan, tapi bernyala-nyala dalam roh, layani Tuhan. Itu membuat kita melayani Tuhan, membuat kita terus direstorasi. Ketika jiwa kita ini letih lesu, kita nggak akan punya semangat untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang kita lakukan adalah melawan. Ketika jiwa kita lesu, yang kita lakukan itu menentang. Itu sebabnya itu Tuhan yang memberikan restorasi, dan juga Dia memberikan tuntunan. Saya mau ke B sebenarnya, tapi Tuhan katakan jangan ke B. Ya, ikuti jalanku, bukan jalanku. Lakukan kehendakku, bukan kehendakmu. Lakukan kemauanku, bukan kemauan. Ya, kalau maunya kan kita maunya kita itu. Ya itu. Dan kemudian Dia sebagai sumber confidence, sumber keyakinan yang teguh, sumber percaya diri yang teguh. Jadi kalau orang yang rendah hati, rendah diri, mudah datang aja sama Tuhan.
Karena saya salah satu orang yang rendah diri, ya, ngomong nggak bisa. Kalau bisa menghindari semua orang, nggak bisa ngomong. Waktu remaja, saya menjadi orang-orang yang suka diam. Ya. Jadi kalau di daulat itu sudah dengan terpaksa itu mau menerima, tapi nggak banyak ngomong gitu. Dan saya mau katakan pada kita bahwa ketika di dalam Tuhan, maunya ngomong. Makanya satu ketika saya mau ngomong terus itu, Tuhan beri inspirasi 5 menit bersama dengan Tuhan tiap hari. Nah, itu walaupun ya kadang lelah, sambil kadang-kala kalau saya lagi ada waktu saya ketik-ketik, karena saya berharap nanti khotbah saya itu, karena ada yang di kertas sana, ada yang di kertas sini. Walaupun ada bukunya ya, tapi saya mulai, kalau ada sempat, saya mulai ketik khotbah saya itu, ya, supaya kelak mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bisa menguatkan anak cucu saya ke depan. Jadi ini loh tulisan engkong yang ngetik. Masih sempat punya engkong. Aduh, anak itu belum menikah sudah terbayangkan engkong. Ya, tapi itu ya namanya juga jadi mujizat itu bisa terjadi anytime. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan itu menjadi sumber mujizat kita, selalu ada jalan keluar. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa baca itu Mazmur. Mazmur itu merupakan ayat hafalan bagi saya. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. He guide me in the path of righteousness. He restore my soul. Kok jadi salah itu? Jadi the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He make me lay down in green pasture. He lead me beside quiet water. He restore my soul. He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. My cup overflow. Surely goodness and love. Ayat terakhir ini paling saya suka. Surely goodness and love. Surely goodness and love. Itu will follow me all the days of my life. Wow. Itu saya paling suka ayat itu. Saya memang suka kebaikan Tuhan, suka kasih Tuhan itu loh. Ya. Sungguh goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nah, kalau sudah kita tinggal dalam kebaikan Tuhan, jangan lupa dong untuk tinggal di bawah kaki Tuhan. Pagi-pagi datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan teman-teman. Kalau namanya kegiatan rohani, mari kita antusias, mari kita semangat. Jangan kegiatan rohani malah kita melempem, malah kegiatan rohani kita buang begitu saja. Sementara kita perlu makan 3 kali sehari. Tapi untuk rohani kita biarkan. Tapi kita berharap iman kita kuat. Kita berharap iman kita tangguh. Kita berharap Allah mau terus menjawab doa kita. Kita berharap dan berharap. Kadang-kadang jadinya kita kecewa karena apa? Kok Tuhan gak jawab ini? Bukan Tuhan gak mau jawab. Teman saya bilang dengan diplomatis dia tadi pagi bilang, saya berdoa kapanpun Tuhan jawab, terserah pada dia. Anda mungkin belum pernah mengatakan besok saya harus sudah menerima jawaban. Anda belum pernah mengatakan begitu. Tanggal 10 saya harus sudah terima jawaban. Kalau tidak, goodbye sayonara.
Belum pernah Anda bilang begitu kan? 8 Juli ini saya berdoa, Tuhan, 10 Juli engkau harus jawab. Kalau tidak engkau jawab, goodbye, sayonara. Ya nggak masuk akal lagi permintaannya. Kalau Tuhan mau saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, oke, saya siap. Tapi sediakan saya sponsor, bukan dari Kalimantan, bukan dari Sumatera, tapi dari Jawa. Karena di Jawa nggak ada yang kenal. Tanggal 7 Juli, itulah hari bersejarah di mana saya mengkerdilkan Tuhan, di mana saya mengecilkan kemampuan Allah, di mana saya menganggap Tuhan itu hanyalah imajinasi yang tidak mungkin akan bisa menggenapi apa yang saya minta. Tapi di tengah-tengah semua itu, Allah menyatakan tanggal 8, kira-kira jam 9 atau jam 9:30, seorang hamba Tuhan, saya lagi duduk di gang gereja, seorang hamba Tuhan dari Jember, sekarang sudah almarhum. Dia datang kepada saya. Tuhan sudah mengatakan sesuatu kepada saya menanggung biaya sekolah sampai saya merintih. Hari itu saya belum apa-apa, tapi ketika saya berdiri dan kemudian melangkahkan kaki saya, sudah tidak tahan lagi. Saya lari kamar doa, nangis sejanji-janji itu, nangis berteriak-teriak, ampuni saya Tuhan, yang mengkerdilkan Engkau ampuni saya, yang tidak percaya terhadap Engkau ampuni saya, ampuni. Dan itu sebabnya saya bersyukur dengan pengalaman-pengalaman itu. Saya mengetahui bahwa bagaimana Tuhan itu berbuat sesuatu kepada kita, bukan tanpa pengalaman. Mengkerdilkan Tuhan sudah. Ketika makan kacang hijau di sekolah Alkitab, makan kacang hijau, lalu kemudian saya punya gelas kira-kira seginilah, masih ada lebih sedikit besar, ada yang mangkok tanggung itu. Terus kemudian teman saya, tuh mangkok, ada yang lebih besar dari sini, ya, ada yang lebih besar dari sini. Ada kan yang lebih besar dari sini kan? Ada. Nah, itu. Jadi saya waktu itu komplain kepada teman saya yang bagi kacang hijau, kamu ini nggak adil membaginya. Dia bilang sama saya, loh, bro, apanya nggak adil? Dia bilang begitu kan? Loh, saya punya, bayangkan ini, kira-kira seginilah, ya, lebihlah sedikit dibandingkan itu mungkin 2-3 kali ini. Itu teman saya itu, kau kasih penuh. Loh, kalau saya kasih penuh ini kan sama, saya kasih penuh di sana. Kalau saya kasih penuh, menurut kan nggak baik. Dia penuh kan memang harus begitu. Tapi ketika dia katakan penuh, Roh Kudus ngomong, ketika kau adakan imanmu sebesar mana engkau adakan, sebesar itu pula layak akan aku anugerahkan kepadamu. Sejak itu saya berubah dalam menggerakkan iman ini. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, ada hal-hal perkara menunjukkan kita kepada hal-hal yang rohani. Makanya sering saya katakan, kalau Anda ingin melihat Tuhan berkarya, kalau Anda belum orang percaya, uji dia. Apakah dia memang ada? Supaya kepercayaanmu, iman menjadi teguh. Dalam kebimbangan, bukan pada waktu saya percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh itu. Karena saya hanya mengkerdilkan, nggak mungkin. Karena saya tidak ada penyediaan untuk melayani Tuhan.
Artinya ini bibir saya ini gelas aja lengket. Tapi itulah yang mau saya katakan, ketika Yesus yang kita sembah itu mampu mengadakan mujizat bagi kita, dan biarkan dia terus melakukan itu bagi kita. Dan yang terakhir, ya, ingat, apapun yang kita miliki serahkanlah pada Yesus. Talenta kita kah, kecerdasan kita kah, waktu kita kah, tenaga kita kah, pikiran, supaya tetap dalam berkat yang daripada Allah. Serahkan itu. Serahkan apa yang aktivitas kita kepada Tuhan di pagi itu. Supaya apa? Ya, lebih baik pagi-pagi, ya. Kalau tidak bisa pagi-pagi, tapi ya bisalah jam 4 bangun lebih awal seperti yang kami lakukan. Jam 5 bersama dengan teman, jam 6 lewat sedikit bersama dengan keluarga, jam 7 kurang itu selesai. Tadi pagi saya karena ngobrol dengan teman, saya tidak masuk dalam doa, kan kita bicarakan. Jadi yang mau saya bilang adalah bahwa serahkan semua kepada Tuhan, serahkan semua kehidupan ini kepada Tuhan, dan apapun yang kita serahkan kepada Tuhan itu akan senantiasa digandakan oleh Tuhan. Saya merasakan ketika saya mengajar orang, anak-anak dalam bahasa Inggris, saya Tuhan mampukan untuk mengingat jauh lebih banyak dari yang sebelumnya, ya, karena harus ada yang saya bagikan kepada anak-anak. Kalau saya mengajar, nggak pernah saya buka buku, ya, baik jawaban saya akan tulis, apalagi dalam bahasa Inggris. Tidak pernah saya mau melihat buku, tapi jauh sebelumnya itu saya sudah ubah-abrik. Itu sebabnya saya bilang sama anak saya, kalau kita ngajar, bukan saat kita ngajar buat persiapan, sebelumnya kita sudah jauh persiapan. Supaya apa? Itu menjadi sesuatu yang lebih mantap. Kalau kita sudah tahu, ini ada anak murid saya, ada Alkitab, kalau saya mau tulis ayat-ayatnya. Jadi kenapa saya hanya ingin berikan teladan sama anak-anak, supaya kalau saya saja yang tua ini bisa melakukan itu, kalian jauh lebih hebat. Kalau saja mau dengan rajin, nggak mungkin saya bisa menuliskan itu kata-kata itu lengkap. Saya bilang sama mereka, kalian bahasa Inggris, kalian ini, kalian makan hurufnya, memang yang kalian kenyang ya. Huruf-hurufnya dimakan anak-anak saya ini. Jadi dimakan 1, dimakan 2, dimakan 3. Memangnya kalian kenyang ya? Tapi saya bilang, tapi gak apa-apa, namanya belajar. Tapi belajarlah dari kesalahan itu. Saya motivasi begitu, belajar dari kesalahan itu, supaya apa? Semakin kita tepat. Kalau kita sudah salah, kita tidak apa, ya sudah. Makanya saya bilang setelah itu, nah periksa, mana? Ini salah, ini salah, ini salah. Tapi saya bersyukur, ya, kalau dibandingkan dengan mereka, ya sudah jauh lebih baik lah mereka, kan gitu. Ya. Kalau dalam berbahasa gitu, ya, sudah pasti jauh lebih baik dari yang lain. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang percaya serahkan apapun yang. Seringkali saya bilang, kalau Anda tidak mampu, serahkan. Saya tidak mampu Tuhan, tapi tolong buka pikiran saya supaya saya mengerti matematika, bahasa Inggris, bahasa apapun yang kita pelajari. Seperti anak saya ini, bahasa Jepang, kalau sore-sore dia datang kemari. Karena kita nggak tahu nasib seseorang itu, kita nggak tahu. Tapi setidak-tidaknya kita dapat mengencourage mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, kekuatan bagi mereka untuk tetap tinggal di dalam tangan Tuhan, untuk tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang mereka miliki. Karena ketika di tangan Tuhan itu lebih dari cukup. Apapun itu, ketika kita punya penghasilan, kita serahkan kepada Tuhan, lebih dari cukup Tuhan adakan.
Yang kadang-kala kan kita tidak menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya berharap kita sebagai orang percaya, sadarilah, mujizat masih tetap berlaku sampai hari ini, sampai saat ini bagi setiap orang yang percaya. Saya katakan, saya sudah gila, saya merasa sudah gila dengan iman saya. Tapi ternyata ada orang yang jauh lebih gila. Karena apa? Sudah pendarahan di otak, di kepalanya ini. Tapi tidak mau dirawat secara medis, tidak mau makan obatnya. Ya. Saya bilang sama teman saya, ya, itu kita harus menghargai iman seseorang. Karena dia sudah mengalami experience dengan Allah. Kalau orang tidak mengalami, memang berat. Jangan seperti teman saya yang di sana. Dia dipakai Tuhan secara mujizat, tapi kemudian dia sendiri ketika dia sakit, dia makan obat, lalu saya katakan, loh, orang lain om suruh, Tuhan itu. Oh, saya mau menolong Tuhan. Saya bilang langsung, nggak perlu om menolong Tuhan. Kita yang perlu ditolong oleh Tuhan. Ngapain? Memangnya kita, ya karena dia dulu berasal dari sana, ya, berasal dari sana, jadi dia perlu menolong Tuhan. Kita nggak perlu menolong Tuhan, tapi Tuhan anugerahkan dia menumpangkan bagi orang sakit itu luar biasa ya. Itulah, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi ketika saya ketahui itu, saya langsung tegur dia. Kalau kita berani berkata, kita punya iman, kita juga harus jalani sebagaimana yang kita katakan. Kalau kita baik di sini, di rumah ini, di luar juga harus baik. Kalau kita tidak baik di sini, di luar kita berbuat seolah-olah kita baik, itu namanya munafik, dan itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya kita menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun kita ada, menjadi suratan yang terbuka. Orang dapat, wih, itu Pak Pendeta itu mau kemana itu? Pergi ke kampung. Ada apa mau dicarinya ke kampung itu? Oh, pasti ada. Berapa lagi murid saya bawa pas ikut jalan itu Pak Pendeta sama apa lagi? Kalau pas jalan dengan murid, aduh, bisa berabe. Tapi saya mau katakan kepada kita, ingatlah menyerahkan apa saja, anak-anak kita, keluarga kita, program kita, planning kita ke depan, supaya Tuhan yang memberkati. Jangan pernah lupa, Allah senantiasa siap melakukan mujizat yang tidak mungkin kita lakukan, tapi Tuhan bisa lakukan. Pertanyaan saya adalah, biarlah kita yang menjawab, apakah kita terus mentaati Tuhan dalam selama kehidupan ini? Apakah kita terus berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita terus tetap memelihara iman kita? Karena ini, ketika kita mau mengharapkan mujizat terjadi, lebih dari cukup kalau ada di tangan Tuhan. Itu berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam menyenangkan Tuhan, melakukan kehendaknya, melakukan firman Allah, dan hidup menyenangkan Dia, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dalam hari-hari ke depan. Demikianlah belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita juga melakukan belas kasihan yang sudah kita terima dari Tuhan, kita lakukan juga belas kasihan kepada orang-orang lain. Bukan apa yang tidak ada padamu. Seperti saya katakan, saya bisa berbagi bahasa Jepang, saya bisa berbagi bahasa Inggris, saya bisa berbagi, dan dua ini saya betul bagikan dengan baik. Dan ketika teman murid saya nggak tahu, saya pecat dia dari murid saya, ya. Jadi kalau murid saya 3 kali datang nggak tahu satu kata saja yang saya ajari itu, saya langsung pecat dia, nggak usah kau datang. Oh, keras sekali Pak Pendeta ini. Memang keras. Saya nggak ngajar untuk kamu nambah di buku itu. Orang mengucapkan berapa kali berulang-ulang. Saya bersyukur anak ini, ya. Walaupun kadang-kala bayangkan aja dictionary itu puluhan kali, mungkin ratusan kali mengatakan dictionary itu, jibiki itu, atau jiso itu.
Tapi ketika minggu depan kau hafal ya, langsung dia hafal, ada di balik ini. Hampir ya, kalau di situ ada 18, ya kira-kira 17 atau 16 itu dia udah ada di sini. Itu sesuatu yang sangat bagus. Mana itu yang saya harapkan. Jadi dia tahu apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, dia dapat tiru. Saya bukan untuk ngajar seperti di sekolah, memenuhi buku, bukan. Makanya ada anak SMK 4 itu betul-betul saya bilang, kalau kamu nggak mau belajar, tidak usah kamu datang lagi, karena nggak ada gunanya, membuang waktu. Saya apa Pak, saya ini tidak bisa, sama saya nggak bisa, nggak ada alasan. Karena saya bilang, kau mau tidur saja 1-2 kata bisa kau lakukan, tapi kalau kamu malas nggak akan bisa. Makanya menurut saya bersyukur, kalaupun tapi ratusan kosakata mereka sudah bisa kuasai. Karena apa? Ketika saya terjemahkan, mereka langsung bisa. Saya bahasa Indonesia, mereka bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris, mereka bahasa Indonesia. Makanya teman saya bilang, perlu dibawa ini. Karena apa saya bilang? Saya tidak akan menambah materinya sampai mereka setidak-tidaknya 6-70% mereka harus tahu. Baru saya pindah ke tempat yang lain. Dan itu terus akan saya ulang. Yang sudah mereka tahu, sampai mereka itu, sampai saya bilang, sampai klien tidur pun bisa ngomong itu. Mimpi pun bisa ngomong itu. Kalau sudah mendarah daging. Saya bilang, kalau Anda mau 105 kali aja ucapkan. Kalau udah 105 kali itu udah tinggal di subconscious. Sudah tinggal di bawah alam sadar. Anytime you need, they will come. Jadi setiap waktu kamu butuh, mereka akan datang. Jadi menjadi terjemah itu perlunya menghafal itu, menjadikan itu mendarah daging. Ya. Supaya ketika dia ngomong, dia sudah datang juga itu dari subconscious. Nah, terima kasih Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya, dan biarkan selalu Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita juga melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita, wajarlah kita memberi yang terbaik. Bukan untuk membalas budi, bukan. Kita tidak akan pernah bisa membalas budi kepada Tuhan. Tapi dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan kehendaknya, dengan melakukan firman-Nya, itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Allah. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga, dan pagi ini kami menyadari betapa kadangkala kami tidak melihat pintu rahmat Allah terbuka bagi kami, karena seringkali kami tidak memiliki belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak care terhadap yang lain, kami tidak peduli terhadap yang lain. Tapi pagi ini Tuhan, Kau mengajarkan bahwa mujizat Allah itu senantiasa ada bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap orang yang mempercayai mujizat itu, karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami tak yakin seberapa umat-Mu yang hadir pada saat ini, Tuhan, Engkau berkati mereka dengan segala pergumulan mereka, dan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan hanya bisa melakukan mujizat kalau ada bahan yang kami percayai. Kalau ada bahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah bahan di mana Tuhan melakukan mujizat. Dan ketika tidak ada bahan, Tuhan tentu tidak akan bisa melakukan mujizat. Kalau orang meminta kesembuhan, tentu ada karena mereka sakit. Itu adalah bahan untuk dia melakukan mujizat. Atau persoalan, tidak akan mungkin Tuhan bisa selesaikan kalau tidak ada persoalan. Tapi kadang-kala kami lebih melihat persoalan kami daripada melihat besarnya Tuhan. Dan kami diajar bahwa hari ini kami diajar untuk menikmati mujizat Allah itu senantiasa. Biarlah kami terus juga memiliki hati yang sama dengan Tuhan, belas kasihan yang dari Tuhan terus menggerakkan kami, motivasi yang kudus daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden diberkati oleh Tuhan, para menteri, para pejabat, para polisi, ABRI diberkati oleh Tuhan, stakeholder bangsa ini diberkati oleh Tuhan Bapa di surga, dan kepemimpinan di provinsi kami ini juga Tuhan tolong semua berjalan dengan baik.
Dan kami juga akan menghadapi masa-masa demokrasi. Kami akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Masa-masa menjelang ke sana tentu ada hangat-hangat, ada orang-orang yang mungkin tidak sabar, mau menyebarkan hoax, menjatuhkan teman-teman. Oh, hancurkan itu semua Tuhan. Biarlah kami berpolitik yang santun, berpolitik yang baik, berpolitik yang sehat, berpolitik yang menghargai satu dengan yang lain. Biarkan Tuhan kami yang menentukan pilihan kami tanpa dipengaruhi, diiming-iming dengan sesuatu. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau mereka berbuat sesuatu yang terbaik ketika mereka ada, atau ketika mereka mau mencalonkan diri mereka melakukan hal-hal yang baik di masyarakat, kami yakin dan percaya masyarakat akan memilih mereka. Tapi ketika hanya sebagai lip service dalam kehidupan, maka Tuhan, masyarakat dapat menentukan pilihannya. Itulah sebabnya kami berdoa kepadamu supaya masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pada tanggal 14 itu Tuhan, memilih orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan, memilih orang-orang yang NKRI Bapa di surga, memilih orang-orang yang Pancasilais dan lain sebagainya. Sebagaimana Tuhan, kami juga akan memilih presiden. Kami memilih presiden yang punya track record yang bagus Bapa di surga, sebagaimana firman Allah yang terkenal baik, yang terkenal penuh dengan Roh Kudus dalam arti kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan kami Tuhan Bapa di surga, dalam tengah-tengah masyarakat kami, biarlah Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terus berdoa bagi bangsa dan negara ini, damai bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lalukan politik identitas di negeri kami ini Bapa di surga, sehingga mereka ketika bertarung menurut gagasan-gagasan apa yang mereka akan bawa ketika mereka akan terpilih menjadi presiden ataupun wakil presiden. Dan di daerah kami ini juga akan ada pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur ataupun beberapa wali kota atau bupati Bapa di surga. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, sehingga semua berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau mau didoakan, mari serahkan semua hidupmu kepada Tuhan dan percaya. Angkat tanganmu, taruh di tempat yang sakit sebelah, tangan sebelah diangkat ke atas, dan Tuhan lihat tangan-tangan mereka yang ada saat ini Bapa di surga. Tuhan menolong mereka yang mengalami sakit dan sembuhkan, dan oleh bulu-bulu menjadi kesembuhan bagi mereka. Kau yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dan Kau mampu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat masih tetap sama, kuasa masih tetap sama. Kau mampu memulihkan ginjal yang rusak, mampu memulihkan, oh Tuhan, hal-hal jantung yang tersumbat, Engkau dapat pulihkan kembali. Sebagaimana Tuhan, orang-orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah segala dosa yang aku pernah lakukan, dan sucikan dengan kuasa darah-Mu sebagaimana firman-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan, dan terima kasih buat pemulihan yang Kau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menjadi anak-Mu. Aku mendapatkan kehidupan daripada Tuhan, kehidupan surgawi itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terus Engkau menguasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bagi orang-orang muda kami doakan yang mau mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Tampillah Sadrak Mesah Abednego, Daniel yang baru di negeri kami ini Bapa di surga. Yusuf yang betul-betul ketika mereka dipercayakan sesuatu, mereka betul-betul melakukan dengan tugas dan tanggung jawab yang benar. Takut akan Tuhan menyertai, bukan manipulasi, bukan pula mereka melakukan korupsi dalam kehidupan mereka Bapa di surga, tapi mereka betul-betul membangun bangsa ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dilalukan dari kami pemimpin-pemimpin yang korup Bapa di surga. Kau punya cara tersendiri untuk mengungkapkan itu kepada publik Bapa di surga, dan
Kami tidak ingin bangsa kami digerogoti orang-orang penguasa-penguasa, orang-orang yang tamak, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, bukan mementingkan kepentingan bangsa ini. Bapa di surga, terima kasih doa kami kepada Tuhan. Kiranya Allah yang menolong bangsa kami ini keluar dari segala keterpurukan. Kiranya Tuhan Bapa di surga menolong bangsa kami ini terus melakukan terobosan-terobosan baru dalam ekonomi, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya mereka-mereka yang mau mengalami terobosan dari Tuhan, Engkau jamah mereka seperti Engkau menjamah Tuhan Yesus Saulus dan mengubah mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih. Kami butuh orang-orang muda yang betul-betul memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Dan seorang berkata, berikan aku 10 orang pemuda yang betul-betul tidak takut apapun selain melakukan dosa, maka akan ku ledakan dunia ini dengan hal-hal yang luar biasa. Oh Bapa di surga, Tuhan tolong itu semuanya, sehingga bangsa kami ataupun bangsa-bangsa lain Tuhan semua mendapatkan kemajuan yang sama demi saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih anak-anak muda kami semuanya diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi dalam mencari pekerjaan. Tuhan buka pekerjaan bagi mereka sehingga mereka mendapat hidup yang lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.